Selanjutnya akan dijawab oleh calon nomor urut 7. Silakan untuk calon nomor urut 7. Pertanyaannya sudah jelas? Jelas. Terima kasih pada moderator atas pertanyaannya. Waktu dimulai dari sekarang. Jadi tadi pertanyaannya gimana cara kita menyimbangkan antara prestasi akademik dan organisasi. Mungkin dalam satu acara atau rapat mendadak itu akan mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas. Tapi jangan jadikan itu patokan untuk menurunkan prestasi akademik. Di OSIS ada 23 orang dari jurusan yang sama, jurusan yang berbeda, dari kelas yang sama, dari kelas yang berbeda, bahkan ada guru yang sama. Setelah acara atau setelah rapat, kita dapat sharing-sharing pelajaran agar kita tidak tertinggal pelajaran di kelas. Sekian dari saya. Terima kasih. Masih banyak ada waktu. Ya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, pertanyaan akan dijawab oleh calon ketua OSIS nomor urut 3. Pertanyaannya berulang atau jelas? Jelas. Oke, waktu diberikan 2 menit ya. Gunakan sebaik-baik mungkin untuk menjawab. 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah memberikan pertanyaan. Saya Diary Fitriani, kandidat nomor urut 3, akan menyampaikan jawaban saya. Bagaimana cara saya menyeimbang kegiatan akademik dan keorganisasian di SMA Negeri 94 Jakarta. Memang bagi waktu itu sangat sulit. Tetapi jika kita berusaha semaksimal mungkin untuk membuat peraturan atau membuat jadwal di dalam diri kita sendiri agar semua tetap berjalan dengan baik akademik maupun keorganisasian. Di dalam akademik kita bisa dari jadwal sekolah kita sudah diberikan oleh sekolah. Nah, setelah pulang sekolah, sebelum kita melanjutkan keorganisasian kita, sebaiknya alangkah pentingnya kita mengerjakan tugas yang langsung diberikan kepada guru. Setelah mengerjakan tugas yang diberikan, bukankah lebih baik, lebih tenang untuk menjalankan keorganisasian selanjutnya, acara selanjutnya yang kita punya. Nah, setelah itu, dalam keorganisasian itu, jika ada waktu senggang atau ada waktu kosong dengan teman-teman yang berbeda, dengan teman-teman kelas lain, bukankah lebih baik kita berusaha membagi pelajaran yang diberikan oleh guru tadi, jadi sharing pelajaran, jadi kita dapat informasi yang belum kita dapatkan atau yang kita lupakan, kembali lagi diingat oleh teman kita. Saya sendiri pribadi berusaha sebaik mungkin untuk membagi waktu antara akademik dan keorganisasian, karena akademik itu penting untuk masa depan kita, organisasi juga penting untuk pengalaman kita. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan ini akan dijawab oleh calon nomor urut 6. Dipersilakan untuk calon nomor urut 6. Pertanyaan cukup jelas atau perlu diulangi? Saya ulangi ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kamu menyimbangi prestasi akademik dan keorganisasian siswa-siswi SMAN 94? Dan seperti apa langkah nyata yang akan kamu lakukan? Jelas? 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaannya. Bagaimana cara saya membagi waktu antara akademik dengan organisasi? Saya akan membagi waktu saya seoptimal mungkin antara akademik saya dan organisasi saya. Di organisasi juga kita bisa belajar bareng-bareng, sharing pelajaran bareng. Terus juga kalau misalnya kita lagi ada organisasi
dalam kegiatan belajar kita harus keluar kelas gitu, nanti juga kita bisa tanya teman kita yang tadi mengikuti pelajaran, kita juga bisa sharing sama teman kita. Mungkin membagi waktu itu cukup sulit bagi orang-orang, tapi asal ada kemauan untuk kita membagi waktu itu sangat mudah. Terima kasih. Dan itu sesi tanya jawab yang kedua telah selesai. Kita ke sesi tanya jawab yang terakhir. Sesi tanya jawab yang terakhir ini yang tadi sudah dijelaskan adalah dari perwakilan siswa siswi 94 yang diambil hanya 2 pertanyaan dan jawabnya secara sebutan. Jadi tidak semua calon menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan dari perwakilan kelas 12. Dengarkan baik-baik ya, karena cukup panjang pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah ada program baru yang nanti akan kamu buat? Program apakah itu? Kan OSIS sering dikenal buruk ya, seperti musuh sekolah, ada yang kerjanya nggak benar, dan sebagainya. Kira-kira jika kamu jadi ketua OSIS, mau membenahi hal itu tidak? Dan bagaimana caranya membenahinya? Apakah akan bekerja 100%? Jelas? Ulang lagi? Sekali lagi ya. Apakah ada program baru yang nanti akan kamu buat? Program apakah itu? Kan OSIS sering dikenal buruk ya, seperti pesuruh sekolah, ada yang kerjanya nggak benar, dan sebagainya. Kira-kira jika kamu kalau jadi ketua OSIS mau membenahi hal itu tidak? Dan bagaimana caranya membenahi hal itu? Apakah akan bekerja 100%? Oke, balik lagi. Siapa yang mau jawab? Silakan angkat tangannya. Oke, untuk calon nomor 1, silakan. Terima kasih pada Waktunya moderator. 2 menit ya. Jelas kan pertanyaannya? Jelas. Oke. Dimulai dari sekarang. Terima kasih pada moderator dan kakak saya kelas 12. Terima kasih juga untuk pertanyaan. Apakah ada program baru dari saya untuk kedepannya? Program baru itu tidak bisa saya beritahu sekarang karena program juga harus dibicarakan oleh anggota-anggota yang lain. Jadi saya tidak bisa memberitahukan program itu sekarang juga. Saya akan membicarakannya dengan anggota yang lain. Dan untuk pertanyaan yang apakah OSIS itu dicap buruk sebagai pesuruh, sebagai apa yang dicap itu buruk, itu mungkin tidak akan saya ubah, tapi itu tergantung dari siswa-siswi 94 itu bagaimana menyikapinya, bagaimana mereka menyebut kami sebagai OSIS itu. Jadi itu memang sudah kerja kami. Kalian boleh untuk menilai kami sebagai pesuruh, menilai kami sebagai dia mah cuma suruhan guru, ya udah. Jadi saya hanya menerima saja dan itu dari kalian sendiri yang menilai. Terima kasih. Terima kasih untuk calon nomor 1 sudah menjawab pertanyaannya. Dan kita diberi kesempatan lagi untuk calon lainnya. Ada yang ingin menjawab pertanyaan yang tadi baru disebutkan? Boleh bilang dulu pertanyaannya Pak? Ulang lagi ya pertanyaannya ya. Apakah ada program baru yang nanti akan kamu buat? Program apakah itu? Kan nanti sering dikenal buruk ya, seperti pesuruh sekolah, ada yang kerjanya nggak benar dan sebagainya. Kira-kira kamu kalau jadi ketua OSIS mau membenahi hal itu tidak? Dan gimana caranya? Apakah akan bekerja 100%? Siapa yang ingin menjawab? Calon?
Waktu yang diberikan 2 menit. Gunakan semaksimal mungkin. Terima kasih kepada moderator. 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih pada moderator atas pertanyaannya. Terima kasih pada kelas 12 untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya itu kan kayak program baru atau acara baru yang saya akan lakukan. Jelas ada, seperti divisi saya, yaitu menjadi penghubung antara siswa dan guru. Program baru itu cukup mudah. Saya hanya setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu menampung keluh kesah dari warga sekolah. Mungkin kalau ada yang mempunyai keluh kesah bisa datang ke kami, bukan dalam waktu kurun 2 bulan atau 3 bulan. Dan yang tadi dibilang sebagai pesuruh sekolah atau apapun itu bagaimana kalian memandang kami seperti apa? Kalian tidak tahu apa yang kita lakukan untuk sekolah. Semua yang kita lakukan itu untuk kalian dan untuk sekolah. Terima kasih. Cukup. Selanjutnya diberi satu kesempatan lagi, hanya satu orang lagi, satu calon lagi yang bisa menjawab pertanyaan ini. Gimana calon nomor 6? Ya, silakan untuk calon nomor 6. Pertanyaannya jelas ya? Ulang lagi. Oke. Pertanyaan diulang kembali. Apakah ada program baru yang nanti akan kamu buat? Program apakah itu? Kan masih sering dikenal grup ya, seperti pesuruh sekolah, ada yang kerjanya nggak benar, dan sebagainya. Kira-kira jika kamu menjadi ketua OSIS, kamu mau membenahi hal itu tidak? Dan bagaimana caranya? Apakah akan bekerja 100%? Jelas? Jelas. Waktu diberikan 2 menit dari sekarang. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaannya. Apakah saya memiliki program baru? Tentu saja setiap ketua OSIS itu pasti punya program. Saya tidak bisa bicara di sini. Nanti program itu kita bakal diskusiin bareng-bareng. Kita juga perlu kerjasama bareng-bareng. Dan bagaimana cara kita menyikapi tentang pandangan kalau OSIS itu babu lah, apalah. Pandangan orang tentang kita tuh beda-beda. Jadi tergantung orang itu aja menyikapinya gimana. Mungkin mereka hanya lihat kita di lapangan, tapi mereka nggak tahu kitanya tuh gimana. Kita udah berusaha semaksimal mungkin, udah kerja semaksimal mungkin untuk sekolah juga. Jadi terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ini adalah pertanyaan terakhir. Pertanyaan ini dari perwakilan kelas 11 IPS 2. Sama seperti tadi ya. Kalian bisa angkat tangan siapa yang menjawab. Pertanyaannya adalah, bagaimana kamu merancang kegiatan yang bermakna, seru dan tidak melakukan paksaan keikutsertaan? Contohnya seperti denda jika tidak mengikuti acara. Walaupun kamu bisa merancang kegiatan yang seru, belum tentu disetujui oleh kesiswaan. Lalu, apa dasar argumen kamu jika acara seru kamu yang rancang ditolak oleh sekolah atau kesiswaan? Ulangi ya. Bagaimana kamu merancang kegiatan yang bermakna, seru, dan tidak melakukan paksaan keikutsertaan? Contohnya seperti denda. Walaupun kamu bisa merancang kegiatan yang seru, belum tentu disetujui oleh kesiswaan atau oleh pihak sekolah. Lalu, apa dasar argumen kamu untuk menguatkan kegiatan kamu supaya tidak kegiatan
Oke, untuk calon nomor 4, silakan maju ke depan. Jelas pertanyaannya? Ulang. Oke. Bagaimana kamu merancang kegiatan yang bermakna, seru, dan tidak melakukan paksaan keikutsertaan, contohnya seperti dendam? Walaupun kamu bisa merancang kegiatan yang seru, belum tentu disetujui oleh kesiswaan. Lalu, apa dasar argumen kamu jika acara seru yang kamu rancang ditolak oleh kesiswaan? Jelas? Waktu 2 menit, gunakan semaksimal mungkin. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih kepada moderator dan juga terima kasih kepada perwakilan kelas 11 atas pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana saya atau kami merancang kegiatan yang seru, bermakna, tapi tidak sesuai paksaan. Sebenarnya ini juga masalah yang lagi kita pikirin juga. Karena kalau sesuai paksaan itu pasti ada yang berkomentar pastinya dipaksa begini, dendanya terlalu mahal, kayak bla bla bla. Kita mikir ada satu cara yang kita bisa bikin acara itu menarik. Yang pertama pasti hadiah. Hadiahnya itu kita sedikit berbeda, yang bermakna. Mungkin hadiahnya itu sedikit berbedanya nanti kita berbincang lagi. Dan yang kedua itu ada gestar pasti ya. Tapi jelas butuh dana, butuh kerja keras, dan tentu saja saya butuh juga teman-teman rekan-rekan semua untuk kerjasamanya untuk melangsungkan acara ini. Karena kalau teman-teman mau acara yang seru, bermakna, menyenangkan ya, kita juga harus kerjasama teman-teman semua agar kegiatannya ini pasti bisa seru juga. Karena kalau kegiatan seru nggak ada partisipasinya, ya percuma juga kan. Yang kedua, kalau misalnya acara saya tidak diterima oleh kesiswaan dan ditolak, argumen saya adalah jaminan. Kalau misalnya jaminan saya pasti insya Allah harus yakin lah, pastinya partisipasinya harus ramai. Karena kalau misalnya ada sesuatu yang menolak, saya berargumen insya Allah pasti partisipasinya pasti ramai. Begitu saja. Terima kasih. Cukup. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih untuk calon nomor 4 telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya dipersilakan untuk calon-calon yang lainnya menjawab pertanyaan. Silakan calon nomor 3. Pertanyaannya sudah jelas? Moderator boleh bilang. Kita ulang pertanyaannya ya. Bagaimana kamu merancang kegiatan yang bermakna, seru, dan tidak melakukan paksaan keikutsertaan, contohnya seperti dendam? Walaupun kamu bisa merancang kegiatan yang seru, belum tentu disetujui oleh kesiswaan. Lalu, apa dasar argumen kamu jika acara seru yang kamu rancang ditolak kesiswaan? Jelas? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih kepada moderator dan terima kasih atas pertanyaannya dari perwakilan kelas 11. Saya, Dia Ayu Fitriani dan kandidat nomor urut 3 akan menyampaikan jawaban saya. Bagaimana cara saya membuat acara yang menarik dan tidak dengan paksaan partisipasi. Cara saya yaitu membuat inovasi atau terobosan baru, lomba-lomba yang sebelumnya belum atau tidak pernah sama sekali dijalankan di sekolah ini. Membuat inovasi itu membuat kalian lebih menarik perhatian kalian dan membuat kalian penasaran akan lomba tersebut. Bagaimana kalian berusaha mengikuti itu meskipun tidak dengan paksaan, yaitu dengan dari kalian sendiri, berusaha dari pihak OSIS juga memberikan penjelasan bahwa lomba tersebut memberikan manfaat untuk kalian, keterampilan, percaya diri untuk kalian mengikuti lomba tersebut. Dan bagaimana kalau dari pihak sekolah dan kesiswaan menolak argumen acara ini, padahal acara ini menarik. Yang saya lakukan adalah memberikan penjelasan kepada kesiswaan bahwa acara ini, bahwa lomba ini sangat-sangat memberikan manfaat bagi
siswa-siswi SMA Negeri 94 Jakarta menjadikan lebih kreatif, produktif, dan inovatif seperti visi saya, di mana mereka bisa mengembangkan semua yang mereka miliki atau kemampuan yang mereka miliki sesuai bakat dan minat mereka mengikuti acara ini. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, untuk satu kesempatan terakhir, ya calon nomor 1, silakan untuk menjawab pertanyaan. Perlu diulangi pertanyaannya? Mohon diulang. Bagaimana kamu merancang kegiatan yang bermakna, seru dan tidak melakukan paksaan keikutsertaan dengan denda? Walaupun kamu bisa merancang kegiatan yang seru, belum tentu disetujui oleh kesiswaan. Lalu, apa dasar argumen kamu jika acara seru yang kamu rancang ditolak kesiswaan? Jelas? Oke, Waktu jelas. 2 menit ya. Dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada teman saya kelas 11 yang telah menyampaikan pertanyaannya. Saya akan berdiskusi dengan kalian para siswa 94 untuk membuat acara apa yang kalian inginkan dengan seru dan bermakna untuk kalian sendiri, ya. Dan jikalau rencana kami atau rencana kita ditolak atau belum tentu diterima, saya akan membawa perwakilan dari siswa 94 di kelas 12, kelas 11, dan kelas 10 untuk berargumen. Jadi dasar saya, suara siswa adalah suara saya. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Sesi tanya jawab kita pada hari ini sudah selesai. Sebelum kita menutup acara ini, saya meminta kepada semua calon di sini, 7 orang ini, buat satu kalimat yang meyakinkan bahwa kamu layak dipilih. Buat satu kalimat yang meyakinkan kepada orang-orang bahwa kamu itu layak untuk dipilih. Oke? Mulai dari calon nomor urut 1 sampai seterusnya. Silakan. Oke. Sesuai dengan kata saya, if you can, do it. Your voice, my voice. Thank you. Selanjutnya, calon nomor 2, satu kalimat yang meyakinkan. Ayo bentar. Buat dokumentasi. Ulang dari apa? Enggak. Lanjut, tapi tunggu dulu. Calon nomor 2, satu kalimat yang meyakinkan bahwa kamu berhak untuk dipilih. Ya, silakan. Sesuai dengan moto hidup saya, jadilah diri sendiri dan jadilah orang yang hebat. Saya akan menjadi diri sendiri walaupun sudah memiliki jabatan. Insya Allah saya tidak akan berubah dan tetap menjadi diri sendiri. Selanjutnya calon nomor 3 dipersilakan. Satu kalimat yang meyakinkan diri kamu untuk dipilih. Jika sekolah ingin maju, maka carilah pemimpin yang berakhlakul karimah, juga cerdas dalam akademik, juga memiliki kepribadian yang baik. Terima kasih. Selanjutnya untuk calon nomor 4. Ya, saya tidak pernah ditemukan pemimpin yang sempurna, tetapi banyak pemimpin yang akan menjadi lebih baik. Dan itulah insya Allah yang saya akan lakukan. Selanjutnya calon nomor 5 dipersilakan. Jadikan pilihan kalian adalah pilihan yang terbaik, karena pilihan kalian adalah masa depan untuk sekolah ini. Seperti
seperti moto saya, yaitu selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Saya akan berusaha menjadi yang terbaik ketika saya terpilih menjadi ketua OSIS. Terima kasih. Kerjakan apapun yang terjadi. Saya nggak mau banyak janji. Terima kasih. Selanjutnya calon nomor terakhir nomor 27. Pilihan kalian yang akan menentukan gimana sekolah ke depannya. Demikian sesi tanya jawab calon ketua OSIS periode 2020-2021. Saya mohon maaf sebagai moderator selagi ada salah kata ataupun perbuatan. Diingatkan kembali, pilihlah yang terbaik karena pilihan kalian akan mempengaruhi kinerja OSIS, akan mempengaruhi acara-acara 94 ke depannya. Jangan golput ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya serahkan kepada MC acara. Ya, terima kasih kepada moderator dan selamat berjuang untuk para kandidat-kandidat calon peserta calon ketua OSIS periode 2020-2021. Selamat bertarung pada hari Jumat dalam pemilihannya. Iya, nanti hari Jumat itu bakalan ada pemilihan ketua OSIS secara online. Ya. Yang dilakukan setelah PJJ atau setelah jam pelajaran, kurang lebih setelah pukul 12, yang akan dilaksanakan melalui via Google Form. Dan untuk pemilihan ketua OSIS, calon ketua OSIS periode 2020-2021 diusahakan untuk semuanya memilih, karena akan didokumentasikan dari pihak OSIS sendiri. Iya, pilihan kalian menentukan masa depan sekolah. Ya, sekian dari kami MC. Saya selaku MC Nathan Ramadhani. Saya Denis Nathanael. Mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah bergabung di dalam acara ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta ketua OSIS periode 2020-2021 dan juga kepada Pak Mas Ari yang telah mendampingi kegiatan acara ini. Sekian dari yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.